Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami boleh kembali bangun dari tidur kami, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, sebelum kami berangkat memulai aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami terlebih dahulu ingin disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berfirman atas kami, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di dalam bahasa Batak Toba, beginilah dikatakan, dang mangicahi ibana dina honaicak, dang mangasupi dina manau na pursuk, alai di pasaha dotu panguhum si tigor rohai ido hatani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, seberapa seringkah kita mendengar ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulut seseorang yang itu ditujukan kepada kita? Seberapa seringkah kita merasa terluka oleh karena perlakuan orang lain? Ini mungkin boleh menjadi pertanyaan bagi pribadi kita masing-masing. Seberapa sering atau seberapa banyak orang mengucapkan kata-kata yang tidak baik yang ditujukan kepada kita? Atau seberapa seringkah kita merasa terluka hanya karena perlakuan orang lain? Ketika seseorang menyakiti kita, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatannya, seberapa seringkah kita ingin membalasnya? Seberapa seringkah kita mempunyai keinginan atau tergoda untuk membalasnya dengan balik menyerang orang tersebut dengan kata-kata yang tidak kalah kasarnya, yang tidak kalah pahitnya, atau memperlakukannya dengan tidak baik? Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa sebenarnya ketika kita membalaskan mereka yang menyakiti kita, kita juga sedang menunjukkan bahwa diri kita tidaklah lebih baik daripada mereka yang menindas kita. Kita sedang menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sama jahatnya atau sama buruknya dengan mereka. Memang tidak mudah untuk tunduk dan menahan diri kita
pada saat kita melakukan perlakuan yang tidak adil. Sangatlah sulit bagi kita untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Biasanya kita selalu membalas yang jahat itu dengan kejahatan yang sama. Itu yang pada umumnya dilakukan oleh setiap orang. Tetapi tahukah kita bahwa ketika kita melakukan itu, kita juga menunjukkan bahwa diri kita ini tidaklah lebih buruk, lebih baik daripada mereka yang melakukan segala kejahatan kepada kita. Kita juga sedang menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sama jahatnya atau sama buruknya dengan mereka-mereka. Ketika kita tergoda untuk membalas mereka yang mencaci kita, yang menghina kita, yang merendahkan kita, atau mereka yang menyakiti hati kita, berdoalah. Minta Tuhan untuk memberikan ketenangan dalam pikiran kita. Minta Tuhan untuk memberikan kita kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Berdoalah. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 15 ayat 13. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semuanya umat Tuhan yang berbahagia. Melalui renungan ini, kita diingatkan kembali. Marilah kita mengingat dan mengikuti teladan yang Yesus berikan. Patron yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Biarlah kita seperti Yesus. Alih-alih membalaskan dendam, mari menunjukkan kasih. Mari menunjukkan kesabaran. Mari menunjukkan pengampunan kepada semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Maka di sanalah kita akan dimampukan. Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi seperti Yesus, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberikan kita kekuatan dan Tuhan memberkati kita sepanjang satu hari ini. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita beraktivitas, kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan. Mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, agar kami sama seperti Tuhan Yesus, mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Agar kami tidak tergoda untuk melakukan yang jahat hanya untuk membalaskan perbuatan mereka. Tetapi kami mampu melakukan hal yang baik. Baik itu melalui perkataan kami ataupun melalui tindakan kami. Mampukan kami memberikan pengampunan. Mampukan kami memberikan kerendahan hati. Agar dengan semua itu kami layak mengikuti teladan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, segala persoalan hidup kami, apapun rencana-rencana di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan yang memberkati semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan menuntun kami. Dan Tuhan akan memberikan sukacita di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Biarlah hidup kami serahkan
hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, agar setiap apapun yang akan kami lakukan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Apapun aktivitas mereka, Tuhan percayakan kepada mereka. Mari Tuhan memberkati mereka, jagai, pelihara seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka beraktivitas. Apapun yang mereka pikirkan, Tuhanlah yang memberkatinya. Berkati juga gerejamu secara khusus di HKBP Resort Surabaya, di mana kami akan melakukan kegiatan di tanggal 15 Mei ini melalui pesta di tengah-tengah resort kami. Mari Tuhan yang berkarya di dalam setiap program yang telah panitia tentukan. Berkati pemimpin gerejamu yang akan memimpin pesta itu. Biarlah kegiatan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh panitia, secara khusus Huria, HKBP Waru yang menjadi tuan rumah pada pesta tahun ini, Tuhan memberkati itu, dan Tuhan memberkati seluruh orang-orang yang akan diundang untuk menghadiri kegiatan itu. Biarlah kegiatan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak memohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, terimalah salam kami dari seluruh Parhaladu HKBP Resort Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Salam sehat.